Belum selesai perang di Gaza yang menewaskan puluhan ribu orang. Kini situasi di perbatasan Israel-Lebanon memanas saat pasukan Israel dan pejuang Hizbullah saling serang. Informasi selengkapnya kami rangkum dalam Jendela Dunia. Dua belas roket ditembakkan oleh Hizbullah dari Lebanon Selatan ke arah kota Kiryat Shmona dekat perbatasan Israel-Lebanon pada hari Rabu. Media pemerintah Lebanon juga melaporkan beberapa serangan Israel di sepanjang perbatasan di utara kota pesisir Tire. Pertempuran terjadi ketika Amos Hochstein, penasihat senior Presiden Amerika Serikat Joe Biden, kembali ke Israel setelah bertemu dengan para pejabat di Lebanon pada hari Selasa. Tentara Israel mengumumkan pada Selasa malam bahwa mereka telah menyetujui dan memvalidasi rencana serangan di Lebanon. Asap tebal membumbung tinggi di atas kota perbatasan Lebanon Selatan Odaiseh saat Israel membalas serangan Hizbullah dengan serangan udara pada hari Rabu. Militer Israel mengatakan bahwa dua serangan Hizbullah merusak beberapa kendaraan di Israel Utara. Sistem pertahanan Iron Dome terlihat mencegat rudal di langit di atas Odaiseh dan di atas Mesgaf Am di Israel Utara. Sebelumnya pada hari Rabu, Hizbullah mengatakan setidaknya 3 pejuangnya tewas dalam serangan Israel. Warga Palestina di Gaza Selatan melarikan diri dari Rafah Utara setelah tank dan helikopter Israel menembaki sebuah bangunan gudang milik Kementerian Pembangunan dan menyebabkan kebakaran di tenda-tenda di dekatnya. Menurut para saksi mata, serangan tersebut terjadi pada Selasa malam dan membuat tenda-tenda di sebelah gudang tersebut terbakar. Akibat serangan ini, 5 warga Gaza dilaporkan tewas. Rusia mengklaim pada hari Rabu bahwa pasukannya menyerang depot-depot amunisi Ukraina, sistem, artileri, dan target-target lainnya. Mereka juga mencegat roket, bom udara, dan pesawat tak berawak yang diluncurkan oleh Ukraina. Pada hari yang sama, staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina terlibat dalam pertempuran dengan militer Rusia di berbagai arah, termasuk Pokrovsk. Mereka melancarkan serangan kuat terhadap Rusia yang mengakibatkan kehancuran personil dan persenjataan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menandatangani kesepakatan kemitraan baru pada hari Rabu di Pyongyang. Kedua negara berjanji untuk saling membantu jika salah satu negara diserang karena keduanya menghadapi kebuntuan yang meningkat dengan Barat. Kunjungan pertama Putin ke Korea Utara dalam 24 tahun terakhir terjadi di tengah-tengah meningkatnya kekhawatiran atas pengaturan senjata. Korea Utara menyediakan amunisi yang sangat dibutuhkan oleh Rusia dalam perang di Ukraina. Sebagai imbalan, Rusia memberikan bantuan ekonomi dan transfer teknologi bagi senjata nuklir dan program rudal Korea Utara. Dari Korea Utara, Presiden Rusia Vladimir Putin melanjutkan bertemu dengan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong di Hanoi hari Kamis. Putin menandatangani serangkaian kesepakatan dengan mitranya dari Vietnam, To Lam. Keduanya menandatangani perjanjian untuk kerjasama lebih lanjut di bidang pendidikan, sains, dan teknologi, eksplorasi minyak dan gas, serta kesehatan. 9 orang tewas dan lebih dari 40 lain terluka ketika sebuah kebakaran memicu ledakan di sebuah gudang amunisi militer di ibu kota Chad hari Rabu. Juru bicara pemerintah Abderrahman Koulamala mengatakan 46 orang dirawat karena berbagai cedera akibat ledakan di ibu kota N'Djamena. Penyebab kebakaran belum diketahui dengan jelas dan Presiden Mahamat Déby Itno mengatakan bahwa investigasi akan dilakukan. Pihak berwenang meminta warga untuk menjauh dari daerah tersebut, sedangkan pasukan keamanan mengumpulkan peluru artileri yang berserakan. Ribuan penduduk mengungsi saat gelombang api membakar desa pegunungan Ruidoso di bagian selatan New Mexico. Lebih dari 500 bangunan telah rusak, sedangkan jumlah rumah yang terbakar belum diketahui. Gubernur mengatakan bahwa besarnya kebakaran berada di luar kendali lokal dan membutuhkan intervensi negara segera. Rimbawan negara bagian Laura McCarthy menggambarkan kebakaran tersebut sebagai berbahaya dan bergerak cepat dengan angin kencang hingga 20 mph. Seorang pria dan 2 polisi Alaska bergabung untuk menyelamatkan seekor anak beruang kutub yang terjebak di antara pesawat pelampung dan dermaga di sebuah danau. Spencer Warren, karyawan perusahaan pariwisata di Homer, Alaska, menemukan seekor bayi rusa terjebak di antara pesawat pelampung perusahaan dan dermaga. Ketegangan di wilayah ini meningkat sejak seorang pria terbunuh oleh induk rusa yang sedang melindungi anaknya bulan lalu.